Mungkin teman-teman di rumah pengen punya burung seperti demikian. Tapi saya tidak bermaksud untuk menggurui, untuk ngaku paling senior, bukan. Ini sebagai pengalaman pribadi saja. Kalau saya merawat burung apapun, seperti video-video sebelumnya yang sudah saya upload, itu sesuai pengalaman dulu teman-teman. Jadi bukan teori saja. Jadi apapun yang saya upload ke YouTube ini, diupload ke sini, diberhasilkan dulu. Jadi praktek dulu. Kalau sudah berhasil, baru saya bikin video, biar gak hanya teori. Jadi sesuai pengalaman, sesuai dengan apa yang saya lakukan, baru saya mengedukasi ke teman-teman di rumah. Nah, kalau untuk video kali ini yaitu tentang jalak suren. Kalau burung-burung lainnya, teman-teman tinggal lihat di video sebelumnya. Nah, kalau untuk burung jalak suren, untuk menggacorkan, untuk jinak seperti ini, kadang bukan hanya gacor untuk teman-teman di rumah yang inginkan, kadang juga pengen manja dengan tangan seperti ini, berbunyi, bukan hanya gacor ketika digantung, bukan. Kalau jalak suren berbeda dengan burung lainnya teman-teman. Kalau burung kayak predator, kayak cendet, kayak kacer, murai, cucak hijau, memang bukan seperti burung jalak suren. Kalau jalak suren biasanya identik dengan burung penunggu teras rumah ataupun burung hiasan. Nah, seperti apa untuk terapi ataupun settingan untuk jalak suren agar seperti ini? Nah, seperti ini. Bahkan kalau ini dimasuk tangan, yang di samping pun ikut bunyi. Nah, seperti apa settingannya, seperti apa caranya agar seperti ini? Terus tonton video ini sampai selesai. Nah, yang pertama teman-teman, ini kalau saya pribadi, kalau teman-teman ingin mengikuti saya, seperti lihat di bawah, kotoran jangan sampai seperti itu teman-teman. Ini salah. Ini salah kalau seperti ini. Lihat jangkrik yang turun ke bawah, jangkrik itu dibuang karena kotorannya banyak. Ini mengundang jalak suren turun ke bawah ke sangkar kalau kotor seperti ini. Nah, teman-teman kalau pelihara jalak suren tidak harus menggunakan sangkar kapsul. Misalkan punya sangkar kotak boleh. Nah, cuma kalau menggunakan sangkar kapsul, kelebihannya teman-teman, ini burung jalak kebo, jalak suren, sejenis jalak, kalau sampai telat makan biasanya paruhnya ini nyucui ke kotorannya kalau sampai telat makan. Kelebihan kalau menggunakan sangkar kapsul, nah ini pertama, langkah pertama teman-teman bisa lihat, kalau menggunakan sangkar kotak atau kayu, jarak dari tembok di bawah dengan saringannya itu sangat dekat. Nah, kalau sangkar kapsul ini sangat jauh. Nah, jadi meskipun ini agak banyak, ini gak sampai burung jalak nyucui ke kotorannya, jadi bikin penyakit, bikin sakit. Nah, ini yang pertama. Makanya lebih baik teman-teman gunakan sangkar kapsul dulu kalau misalkan itu dari melolot kalau misalkan itu peliharanya dari lolohan, dari muda. Nah, kalau sudah besar nanti tinggal ganti ke sangkar kotak karena sudah terbiasa tidak makan kotorannya. Nah, karena saya pernah teman-teman menggunakan sangkar kotak, ketika sudah kotorannya banyak, itu turun ke bawah, turun ke lantainya, ke alasnya, otomatis kaki kena kemarin itu luka sampai bengkak, kena penyakit. Yang kedua nyucui ke kotoran. Nah, kalau kayak gini paruhnya tidak sampai ke bawah karena jarak dari saringan sangkar dengan temboknya itu sangat jauh. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, burung jalak suren ini kan identik dengan burung satpam rumah atau penunggu teras rumah. Penempatan, ini yang kedua teman-teman, penempatan jangan dipindah-pindah. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah ditaruh di sini, nah ini saya gak pernah dari mulai ngeloloh sampai sekarang, padahal ini umurnya belum 1 tahun sudah gacor karena saya tidak pernah memindah-mindahkan tempat. Nah, kalau misalkan sudah di daerah sini teman-teman, jangan pernah dipindahkan kalau misalkan teman-teman pelihara burung jalak suren. Ini sudah pengalaman saya pribadi, jadi saya langsung edukasi ke teman-teman yang punya burung jalak.
kalau pengen gacor tiap hari seperti ini. Jadi kalau misalkan sudah di sini terus teman-teman. Jangan dipindah-pindahkan. Ini dari saya ngeloloh dari mulai nangkring ditaruh di sini. Alhasil ketika ada orang lewat asing langsung bunyi. Yang ketiga. Nah, yang ketiga, teman-teman bisa lihat sendiri nih, pakannya ini tidak harus yang mahal. Banyak yang bilang, saya bahkan tanya di grup-grup yang sudah gacor itu pakai gold coin, pakai top song. Ini tidak teman-teman, tidak pakai fur yang mahal. Teman-teman lihat sendiri. Ini menggunakan fur ayam dicampur sama apa? Teman-teman pengen tahu? Ini fur kiloan teman-teman. Nih, fur 1 kilo yang harganya cuma 13.000. Kalau top song berapa? 12.450 gram. Kalau ini fur kiloan dicampur dengan fur ayam. Nih fur ayamnya. Nah, ini lihat teman-teman fur ayamnya. Nah, ini. Nah, ini kalau ini yang bulat ini yang bagus ini fur kiloan. Nah, ini dicampur sama saya teman-teman. Nah, dicampur ini fur ayam yang untuk broiler itu yang starter. Nah, dicampur. Nah, kok bisa gacor? Karena dengan kedisiplinan konsisten teman-teman, gak harus pakan yang mahal. Katanya kalau pakan fur ayam terus pakan yang murah bulunya bisa rusak. Coba lihat sendiri video, apakah ada yang rusak bulunya? Apakah ada yang tidak rapi? Tidak teman-teman, tetap bagus. Semua itu tergantung dari kekonsisten. Nah, yang penting itu yang harus dikasih meskipun furnya murah. Jangan lupa untuk jangkrik. Jangkrik saya 5 cukup. Itu 1 hari, bukan pagi sore. Ada yang bilang pagi 5 sore 5. Enggak, kalau saya kadang 6 kadang 5, cuma tidak lebih dari itu. Terus ulat Hongkong saya tiap hari. Katanya kalau ulat Hongkong tiap hari bakalan rusak bulunya. Teman-teman lihat sendiri, coba kamera mendekat. Tidak ada bulu yang rusak. Lihat sendiri, ini pengalaman pribadi, tidak bohong teman-teman. Ngapain saya bohong? Kroto saya cuma seminggu sekali. Ini kroto seminggu sekali teman-teman, tidak sering. Nah, makanya saya ini heran dengan teman-teman harus pakai pakan yang mahal. Tidak, ini fur ayam dicampur dengan fur kiloan. Kok bisa gacor? Ya, karena konsisten teman-teman. Tidak ada yang instan. Yang penting jangan dipindah-pindah. Kalau misalkan teman-teman itu pelihara dari mulai nangkring. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu ulat Hongkongnya jangan banyak-banyak, 6 ataupun 5 ekor 1 hari, bukan pagi sore, gak usah. Cukup, jadi hemat efisien kepada teman-teman di rumah. Nah, yang terakhir, ini yang terakhir sudah. Nah, ini yang terakhir. Nah, yang terakhir ini penjemuran. Nah, kalau penjemuran ini memang benar kata Samsul Alfian yang teman-teman kalau di grup Facebook ada, itu yang memang suhunya jala. Kalau misalkan jemur itu memang sampai tuntas. Sampai tuntas apa? Maksudnya sampai ini towok teman-teman. Sampai apa ya kalau bahasa Indonesianya tuh sampai sudah apa ya, sudah sangat panas lah untuk tubuhnya itu. Nah, kalau saya jemur dari jam 7 sampai jam 9, berapa jam? 2 jam. Nah, tinggal taruh di depan rumah teman-teman seperti ini. Nah, sudah 2 jam. Nah, kalau misalkan itu sudah tapi dari jam 7 ya teman-teman, bukan dari jam 9, kepanasan. Ya, vitamin D yang bagus untuk matahari itu mulai dari jam 7 sampai jam 9. Nah, seperti ini. Gak pernah dipindah. Nah, ini memang besi di atas, dikhususkan untuk penjemuran burung. Ini untuk jalak suren memang teman-teman. Karena burung jalak suren saya paling lama kalau jemur 2 jam sampai. Kalau misalkan dari jam 7, karena paling bagus itu jam 7. Mohon maaf, lagi rame di pinggir jalan teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, sepertinya sudah cukup ya teman-teman. Sepertinya sudah cukup tentang perawatan burung jalak suren ya seperti ini. Nah, kalau misalkan ini ada manfaatnya, ada edukasinya, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like, komen, dan subscribe. Ketemu lagi di channel di video-video selanjutnya di channel Om Obed ini. Semoga ini ada hikmah dan edukasinya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.